diseminasi pemahaman dan pendapat budaya positif di sekolah yang merupakan perwujudan aksi nyata dari kegiatan saya pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Bondowoso. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materinya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti kenal saya atau saya ke saya, tetapi ke diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah proses interaktif dalam penyampaian informasi yang ditujukan pada kelompok atau individu agar kelompok atau individu tersebut memperoleh informasi dan akhirnya dapat mengubah pola pikir serta perilaku. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi kegiatan ini adalah saya menyampaikan materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, bisa lembaga ataupun KKJ. Untuk apa? Untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Karena ini kegiatan di lembaga kita yaitu di UPTD SPM SDN Maisan, bisa diterapkan di SDN Maisan, sekolah tercinta kita ini. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan. Apa hakikat pendidikan menurut Bapak? Monggo Bu ini. Apakah hakikat pendidikan menurut Bapak dan Ibu? Pendidikan adalah sesuatu yang mana menurut kita itu perlu kita selain kita pelajari, sesuatu yang perlu kita hayati, di mana dengan ilmu bisa membuat kita lebih maju, setidaknya dalam hal karakter kita atau dalam mendidik murid. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pelajaran saja, tapi bagaimana karakter kepada anak didik kita itu memiliki satu hal yang mana dia bisa berperilaku baik, sopan, santun selain ilmu pendidikan yang dia miliki. Mungkin seperti itu. Iya, betul sekali, 100 buat Bu Rini. Jadi pendidikan bukan hanya pengajaran, namun ada penumbuhan karakter, perilaku anak. Begitu. Jika dalam pertanian Bapak Ibu, di manakah posisi peran kita sebagai guru? Di situ ada petani, ada benih padi, ada lahan persawahan. Kira-kira posisi kita di mana? Petani. Petani menanam benih padi pada lahan. Petani hanya bisa merawat benih padi, membersihkannya dari gulma, membasmi ulat-ulat, mengairinya, memupuknya. Itu sama halnya dengan murid kita Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntun kodrat anak. Sama halnya dengan kodrat padi. Kita menanam padi, tidak bisa kita menyamakan memperlakukan padi seperti kita merawat jagung atau merawat pohon tomat atau merawat tanaman yang lain. Bapak Ibu bisa tunjuk siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B, monggo. Si A mengepalkan tangannya. Tugas berikutnya yaitu si A. Sudah siap si A? Si A? B. Monggo. Oke, ada yang si A, ada yang si B. Bebas, monggo. Tergantung keputusan ini. Oke. Belum Mas Pak, dikepalkan saja. Si A mengepalkan tangannya. Sudah? Jadi si A mengepalkan tangannya. Di dalam kepalan ini ada benda yang sangat berharga. Sesuai dengan keyakinan si A. Kira-kira benda itu apa? Sesuai dengan keyakinan si A. Benda ini sangat berharga. Orang lain tidak boleh ngambil benda ini. Karena ini adalah benda yang sangat berharga. Sesuai dengan keyakinan si A. Tugas si B adalah mencoba membuka kepalan tangan si A. Boleh lakukan dengan cara membujuknya atau menghardiknya, mengintimidasi, memarahi mungkin, menggoda, menggelitik, ya,
atau bisa memberinya uang. Boleh. Monggo. Dicoba dari sekarang. Oke, si B, cobalah buka kepalanya si A dari sekarang. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Sekarang pertanyaannya, si A, khusus si A, siapa yang tetap mengepalkan tangannya? Katakan. Pak Insan. Oke. Bu Devi. Ada lagi? Bu Ani. Sekarang saya ke Pak Insan dulu. Pak Insan, kenapa Pak Insan tetap mengepalkan tangan Pak Insan? Si A dulu. Kenapa? Si A pasti punya alasan untuk Pak Latu ya. Pak Latu ya. Pak Latu ya. Saya memberikan alasan. Oh gitu. Si B nanti ada pertanyaannya lagi sendiri. Oke, si A, Pak Latu. Si A. Mengapa si A tetap mengepalkan tangannya? Monggo. Yang B ini tidak melakukan apa-apa. Ya, karena bukan atau kenapa? Monggo. Bu Ami, si A, mengapa si A tetap mengepalkan tangannya? Saya tetap mengepalkan tangan saya karena barang yang saya pegang adalah barang yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih Bu Ami. Terus berikutnya saya tanya kepada si B dari pasangannya Bapak Latu. Si B, apa yang sudah Bapak lakukan? Apa yang sudah si B lakukan terhadap si A untuk membuka kepalanya? Baik, terima kasih. Jadi yang saya lakukan itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Karena saya merasa bingung, Mbak. Kalau bahasa Jawanya cangkolak. Jadi mau membuka dengan merayu kan tidak mungkin. Membuka dengan merayu ataupun memarahi, jadi berdosa. Jadi tidak ada yang saya lakukan. Ini situasinya bukan karena usia nih. Ini si A dan si B. Monggo sekarang si B, Bu Yulis. Kenapa Bu Yulis? Apa yang sudah Bu Yulis lakukan untuk berusaha membuka kepala si A? Karena tangannya Mbak Mila besar saya. Itu alasannya. Sesungguhnya Bapak Ibu yang mengambil kontrol di sini ada yang mengontrol. Yang mengambil kontrol itu si A atau si B? Si A atau si B? Si B, karena dia bisa membuka. Si A atau si B? Bu Rini jawab si B. Oke, si A apa si B? Yang mengkontrol. Bu Eni? A. Bu Iwi? A. Yang tepat adalah yang mengambil kontrol adalah si A. Kenapa? Yang memiliki benda berharga adalah si A. Si A itu, ya, si A mau mengepalkan tangannya ataupun dia mau membuka tangannya, yang mengontrol adalah si A. Si B apa? Si B adalah hanya posisi kontrol saja. Posisi kontrol saja. Jadi si B hanya merayu. Seandainya rayuannya tidak, ya, kalau tidak mau kan tetap dikepalkan, meskipun dihukum ataupun dirayu ataupun dikasih uang, kalau tidak mau tetap saja. Jadi yang yang memiliki kontrol sepenuhnya adalah si A. Si A ini ibarat siswa Bapak Ibu, dan si B itu ibarat guru. Jadi kita murid itu adalah pengambil kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi guru hanya posisi kontrol saja. Kadang kita ada siswa yang melakukan perilaku yang negatif, ya biasanya kita marahi. Kalau dia mau menerima marahan kita, posisi kontrol itu, hukuman itu, maka dia akan buka kepalanya.
Tapi kalau tidak mau dia akan tetap saja. Makanya ada kan siswa tetap meskipun dinasihati tetap saja, dihukum tetap saja. Kenapa? Karena posisi kontrol kita yang mungkin kurang tepat. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma kita dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memungkinkan setiap murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa paradigma baru yang itu? Di sini ada dua paradigma. Paradigma stimulus respon dan paradigma teori kontrol. Dari paradigma stimulus respon ini kita rubah menjadi paradigma teori kontrol, yaitu berarti paradigma baru adalah teori kontrol. Yang sebelumnya Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita itu sama. Kita rubah. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah menjadi paradigma baru, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Pasti anak-anak itu punya pandangan yang berbeda, tidak akan sama dengan kita. Tidak dia penuhi, mungkin tidak dipenuhi kebutuhannya. Patuh pada aturan, bagus. Mungkin ada jawaban yang lain. Patuh pada aturan, disiplin, bagus. Ada jawaban yang lain? Melakukan sesuatu dengan tepat. Melakukan sesuatu dengan tepat, Misalnya mengerjakan PR tepat waktu, gitu. sesuai dengan Apa ya targetnya? targetnya. Nah, hampir sama dengan Bu Lastri. Ya, patuh. Iya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara Telinga kanan. Kalau saya tidak bilang Ibu berkata, tapi Bapak Ibu tetap melakukan, berarti Bapak Ibu gugur. Oke, gugur berarti duduk. Oke, kita mulai. Deko berkata, pegang telinga kiri. Deko berkata, pegang hidung. Pegang mata. Oke, siapa yang salah? Saya tidak bilang. Deko berkata, yang megang mata siapa? Oke. Yang megang mata duduk, berarti tidak konsentrasi loh Ibu. Oke, yang megang mata barusan duduk. Oke, kita lanjutkan yang lain. Deko berkata, pegang rambut. Deko berkata, pegang pipi. Deko berkata, pegang hidung. Pegang dagu. Deko berkata, pegang tangan. Oke, bagus. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke,
yang tepuk tangan duduk, berarti tidak fokus. Saya bilang Diko. Siapa yang mau fokus ini? Bu Eni mas ini. Bu Eni yang fokus. Tepuk tangan buat Bu Eni. Ini dia. Monggo kita duduk. Terima kasih Bapak Ibu.